Assalamualaikum, jumpa lagi dalam pembelajaran matematika. Masih bersama saya, Bu Dina Sulianti. Hari ini kita akan belajar tentang bentuk akar. Pada pertemuan sebelumnya, Anda sudah mempelajari tentang bilangan berpangkat bulat positif, bilangan berpangkat bulat negatif, dan bilangan berpangkat 0. Dan hari ini masih kelanjutan dari materi-materi sebelumnya, namun kita akan membahas tentang bentuk akar. Masih dalam kompetensi 3.1 dan 4.1, yaitu melakukan dan menyelesaikan operasi bilangan berpangkat dan bentuk akar. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang pengertian bilangan bentuk akar, hubungan bentuk akar dengan bilangan berpangkat, operasi hitung bilangan bentuk akar. Pengertian bilangan bentuk akar. Simbol radikal atau akar yang kita simbolkan seperti yang Anda lihat dikenalkan pertama kali oleh matematikawan Jerman Christoph Rudolph di dalam bukunya Die Jos. Simbol tersebut ia pilih karena mirip dengan huruf R yang diambil dari kata radix, bahasa Latin untuk akar pangkat 2. Ini merupakan sumber dari Unit Matematika and its Application pada tahun 1994. Sebelum lebih jauh membahas tentang bentuk akar, pelajari perhitungan akar kuadrat bilangan-bilangan berikut. Akar 4 itu sama dengan akar dari 2 berpangkat 2, sama dengan 2. Kemudian akar 9 sama dengan akar dari 3 berpangkat 2, sama dengan 3. Akar dari 16 itu sama dengan akar dari 4 berpangkat 2, sama dengan 4. Perhitungan akar kuadrat bilangan-bilangan yang telah kamu pelajari tersebut atau yang telah kamu lihat tersebut, ini memenuhi definisi sebagai berikut. Akar dari A berpangkat 2 itu sama dengan A. Dengan A bilangan real positif. Sekarang coba kamu periksa akar 3, akar 5, akar 6, dan akar 7. Apakah memenuhi definisi tersebut atau tidak? Jika kamu memeriksanya dengan benar, maka bentuk-bentuk tersebut tidak memenuhi definisi tersebut. Karena apa? Karena akar pangkat suatu bilangan yang tidak memenuhi definisi tersebut dinamakan bentuk akar. Nah, jadi akar 3, akar 5, akar 6, akar 7, atau akar 10, akar 2, akar 1 ya. Lainnya merupakan bentuk akar karena tidak ada bilangan real positif yang jika dikuadratkan hasilnya sama dengan 3, 5, 6, dan 7. Seperti yang dicontohkan sebelum ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bentuk akar adalah akar-akar dari suatu bilangan real positif yang hasilnya merupakan bilangan irasional atau bentuk akar, merupakan bilangan berakar yang hasilnya merupakan bilangan irasional. Akar A merupakan bentuk akar untuk semua A besar sama dengan 0. Dan akar A tidak dapat dinyatakan dalam bentuk bilangan rasional atau A per B dengan B tidak sama dengan 0. Soal bentuk akar. Coba Anda perhatikan, manakah yang merupakan bentuk akar? Berikan alasannya. A. Akar 64. B. Akar 40. C. Akar 49. D. Akar 28. Nah, sebelum kita membahasnya, apakah Anda sudah mempunyai jawaban? Akar 64 itu sama dengan, adakah angka yang dipangkatkan 2 hasilnya 64? Kemudian yang B, akar 40, adakah angka yang dipangkatkan
2 hasilnya 40, atau C, adakah angka yang dipangkatkan 2 hasilnya 49, atau adakah angka yang dipangkatkan 2 hasilnya 28. Nah, sebelumnya Anda kan sudah membahas tentang bilangan berpangkat. Berarti kalau bilangan berpangkat 2 artinya bilangan itu dikalikan sebanyak 2 kali. Nah, jadi mana jawabannya? Yuk kita simak yuk. Nah, akar 64 adalah bukan bentuk akar. Karena apa? Karena akar 64 sama dengan angka 8 yang dipangkatkan 2 hasilnya 8. Jadi akar 64 adalah 8. Berarti bukan bentuk akar ya. Akar 40. Nah, akar 40 adalah bentuk akar. Kenapa? Karena tidak ada bilangan real positif yang jika dikuadratkan hasilnya sama dengan 40. Seperti yang A ya, penyebaran A. Kemudian akar 49. Akar 49 adalah bukan bentuk akar. Kenapa? Karena akar 49 itu adalah angka 7 yang dipangkatkan 2 kali. Atau angka 7 yang dipangkatkan 2 menjadi 49. Maka akar 49 adalah 7. Yang D, akar 28 adalah bentuk akar. Karena apa? Karena tidak ada bilangan real positif yang jika dikuadratkan hasilnya sama dengan 28. Jadi terlihat bahwa B dan D adalah merupakan akar. Karena apa? Karena tidak ada angka yang dikuadratkan 2 kali atau dipangkatkan 2 hasilnya angka tersebut. Ya, sudah paham ya anakku? Lanjut. Sekarang kita membahas tentang hubungan bentuk akar dengan bilangan berpangkat. Nah, di sini Anda lihat akar dari A berpangkat M, akar pangkat N dari A berpangkat M. Itu kita sama artinya dengan A, hilang tanda akarnya, maka menjadi pangkatnya menjadi A berpangkat M per N, di mana M itu adalah pangkat dari A, sedangkan N itu adalah pangkat dari akar ya. Atau akar N dari A itu berpangkat M itu sama dengan A berpangkat 1 per N dikali M ya. Jadi penjabaran seperti itu. Anda pahami betul-betul bahwa akar N dari A berpangkat M itu sama dengan A berpangkat M per N. Sedangkan di sini akar N dari A dipangkatkan M, maka menjadi A berpangkat 1 per N dikali pangkat M. Sama juga dengan artinya A berpangkat M per N. Ya. Contoh. Bilangan bentuk akar dapat diubah ke dalam bentuk bilangan berpangkat bilangan rasional dan sebaliknya. Akar 4 dari 8. Akar 4 dari 8, berarti 8 itu adalah 2 berpangkat 3. Maka sama dengan 2 berpangkat 3 per 4. Karena apa? Karena 8 itu adalah 2 dikalikan sebanyak 3 kali. Maka ditingkat dengan 2 pangkat 3. Akar 3 dari 2. Maka sama dengan 2 berpangkat 1 per 3. Kenapa 1? Nah, 2 itu sebenarnya 2 berpangkat 1. Jadi kita tulis sebagai 1 per 3. Jadi akar itu juga merupakan akar dari bilangan pecahan ya. Satu bilangan yang berpangkat bilangan pecahan disebut dengan akar. Nah, akar dari 5 dipangkatkan 3. Nah, itu sama dengan 5 berpangkat 3 per 2. 2 dapat dari mana? Nah, kalau akar di tulisan akar saja artinya itu adalah akarnya berpangkat 2. Tapi kalau di atas 3 ke atas, 2 ke atas itu di pangkatnya dituliskan seperti contoh yang pertama tadi ya. Contoh pertama dengan contoh kedua. Akar 4 dari 8, akar 3 dari 2. Ya. Kemudian akar 6 dari 2 berpangkat 7 itu sama dengan 2 berpangkat 7 per 6. Nah, akar 32. Akar 32 sama dengan akar dari 2 berpangkat 5. Atau sama dengan 2 berpangkat 5 per 2. Kenapa 2 pangkat 5? Karena 2 dipangkatkan 5 kali, dipangkat 5 atau 2 itu dikalikan 5 kali. Hasilnya adalah 32. Jadi kita harus mencari angka tersebut bilangan berpangkatnya berapa. Oke. Nah, operasi hitung bilangan bentuk akar. Nah, sifat perkalian bilangan bentuk akar.
Akar A dikali akar B itu sama dengan akar dari A kali B, dengan A, B besar dari 0. Contoh, akar 4 dikali akar 9 sama dengan akar dari 4 dikali 9. Sama dengan 36, akar 36. Akar 36 berapa? 6. Kenapa dapat 6? Karena 6 itu dipangkatkan 2, hasilnya 36. Kemudian akar 2 dikali akar 8 sama dengan akar 2 kali 8. Sama dengan akar 16. Berapa akar 16 adalah 4. Kenapa 4? Karena 4 berpangkat 2 atau 4 dikalikan 2 kali hasilnya 16. Kemudian akar 2 dikali akar 3. Akar 2 dikali akar 3 sama dengan akar 6. Ya, ini akarnya, tanda akarnya ketinggalan ya. Nah, maka P akar A kali Q akar B sama dengan P kali Q kali akar A kali B. Ya, kita kalikan langsung. Contoh, 3 kali 5 dikali 2 akar 6. Sama dengan, 3 kita kalikan dengan 2 dikali, di dalam tanda akar adalah, di bawah tanda akar adalah 5 dikali 6. Maka 3 kali 2 adalah 6. 5 kali 6 adalah 30. Jadi, 3 akar 5 dikali 2 akar 6 sama dengan 6 akar 30. Contoh kedua, 7 akar 2 dikali 2 akar 2 sama dengan 7 dikali 2 dikali akar 2 kali 2 sama dengan 14 akar 4. Nah, akar 4 itu berapa? Akar 4 itu adalah 2. Kenapa 2? Karena 2 dikalikan 2 kali adalah, hasilnya adalah 4. Atau 2 berpangkat 2 adalah 4. Maka 14 dikali 2 sama dengan 28. Ya, kita jabarkan. Selagi di bawah tanda akar itu bisa dijabarkan, maka jabarkan dahulu. Nah, sifat pembagian bilangan bentuk akar. Akar dari A per B sama dengan akar A per akar B, dengan A besar sama dengan 0 dan B besar dari 0. Ya, B harus besar dari 0. Kalau A boleh mulai dari 0 sampai ke bilangan positif lainnya. Contoh, akar dari 9 per 16 itu sama dengan akar 9 per akar 16. Akar 9 berapa? 3. Akar 16 berapa? 4. Kenapa 3? Karena 3 dipangkatkan adalah 9. Kenapa akar 16 adalah 4? Karena 4 dipangkatkan 2 sama dengan 16. Maka akar 9 per 16 adalah 3 per 4. Nah, kemudian P akar A per Q akar B itu akan sama dengan P per Q akar dari A per B. Nah, kita contohnya 9 akar 10 per 3 akar 5 itu sama dengan 9 per 3. Dalam tanda akar adalah 10 per 5. Nah, 9 bagi 3 adalah 3. 10 bagi 5 adalah 2. Maka jadi 3 akar 2. Jadi ini adalah mengarah ke penyederhanaan ya. Nah, sifat penjumlahan dan pengurangan bilangan bentuk akar. Misalnya A akar C ditambah B akar C. Maka ini akan sama dengan A tambah B akar C. Ingat ya, kalau untuk penjumlahan angka di bawah akar adalah harus sama. Ya, contoh 5 akar 5 ditambah 3 akar 5 baru bisa dijumlahkan menjadi 5 tambah 3 akar 5 menjadi 8 akar 5. Kemudian 6 akar 2 ditambah 4 akar 2 ditambah 2 akar 2. Maka kita jumlahkan dulu 6 tambah 4 tambah 2 akar dari 2. Karena semuanya di bawah tanda akar. Maka menjadi 12 akar 2. Kemudian sifat yang berikutnya adalah A akar C dikurang B akar C sama dengan A kurang B akar C. Jadi hampir sama dengan penjumlahan. Jadi di bawah tanda akar angkanya harus sama. Contoh 9 akar 6 dikurang 5 akar 6. Nah, kita kurangkan dulu 9 dikurang 5 itu adalah 4. Kemudian di bawah tanda akar adalah angka 6. Jadi 9 akar 6 dikurang 5 akar 6 sama dengan 4 akar 6. Ingat ya, di bawah tanda akar angkanya harus sama. Kalau tidak sama, tidak bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Contoh kedua, akar 72 dikurang akar 18. Nah, kita jabarkan dulu satu persatu, kan kita tidak bisa mengurangkan. Kenapa? Karena di bawah tanda akar, angka tidak sama. Maka, akar 72 ini kita jabarkan dulu. Kita jabarkan menjadi perkalian dua angka. Yang satu angka angka sempurna, dan satu lagi angka yang bukan akar sempurna.
Nah, 72 itu sama dengan 36 kali 2. Sedangkan 18 adalah 9 dikali 2. Tadi kan sama-sama dikalikan 2 ya. Nah, 36 itu kenapa diambil 36? Jadi kita cari dulu angka berapa yang satu bilangan akar sempurna, satu lagi tidak. Jadi 36 ya. Nah, 36 itu adalah akar 6. Akar 36 adalah 6 ya. Kemudian 18 itu 9 kali 2. Nah, maka 36 kali 2, 36 kali 2 itu sama dengan 6 akar 2. Dikurang dengan 9 kali 2 itu sama dengan 3 akar 2. Jadi, 36 kalau diakarkan kan jadi 6. Akar 9 kan 3. Maka 6 akar 2 dikurang 3 akar 2. Nah, baru sama dengan kita, kalau tanda di bawah tanda akar angka yang sudah sama, maka baru kita bisa mengurangkan. Jadi 6 kurang 3 akar 2 sama dengan 3 akar 2. Ingat ya, kalau belum sama atau tidak sama, tidak bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Caranya bagaimana? Caranya adalah menjabarkan bilangan tersebut menjadi dua perkalian bilangan, satu akar sempurna dan satu bukan akar sempurna. Atau satu bilangan bukan akar, satu lagi adalah bilangan akar ya maksudnya. Nah, udah merasionalkan pecahan penyebut bentuk akar. Nah, kalau merasionalkan caranya adalah pembilang dan penyebut masing-masing kita kalikan dengan penyebutnya. Nah, contoh seperti ini rumusnya atau definisinya. A per akar B sama dengan A per akar B dikali akar B per akar B. Jadi pembilang dan penyebut kita kalikan dengan penyebutnya. Kemudian A per B tambah akar C sama dengan A per B tambah akar C dikali B dikurang akar C per B dikurang akar C. Sama dengan A kali B dikurang akar C. Kemudian penyebutnya adalah B kali B itu adalah kalau B kuadrat. Kemudian hasil terakhirnya adalah dikurang dengan C. Kenapa? Akar C positif akar C dikali negatif akar C sama dengan C. Jadi kalau penyebutnya seperti yang Ananda lihat ini, maka penyebutnya itu kita ambil yang yang bagian depan saja dan bagian di belakang. Jadi ingat perkalian dua akar itu akarnya hilang, asalkan akarnya sama. Kemudian A per B kurang akar C sama dengan A per B kurang akar C. Maka kita kalikan dengan B tambah akar C per B tambah akar C. Ya, kita kalikan dengan lawan tandanya. Kalau penyebutnya negatif pakai tanda negatif, maka kita mengalihkan dengan penyebutnya tapi tandanya kita rubah menjadi lawannya ya. Nah, maka menjadi A kali B tambah akar C. Kemudian B kuadrat dikurang C. Jadi kalau seperti itu penyebutnya menjadi lebih sederhana ya, B kuadrat dikurang C. Ya. Kemudian ada lagi A per akar B lebih kurang akar C. Bisa bertanda positif atau bisa bertanda negatif. Maka kita kalikan juga dengan penyebutnya. Kita mengalihkan dengan tanda yang berbeda. Kalau penyebutnya tadi bertanda positif, maka kita kalikan dengan tanda negatif. Kalau penyebutnya bertanda negatif, maka kita kalikan dengan bertanda positif. Nah, seperti itu ya. Itu sifat-sifatnya. Contoh soal. Nah, rasionalkan pecahan bentuk akar berikut. Ini ada soal 2 per akar 3. Maka nanti kita jabarkan satu per satu. Contoh kedua adalah 2 per akar 3 tambah akar 2. Dan contoh soal ketiga adalah akar 8 per akar 14. Nah, kita lihat pembahasan bersama-sama. Harus Anda perhatikan betul-betul agar Anda memahaminya nanti. Dari sini soal pertama 2 per akar 3 itu sama dengan 2 per akar 3 dikalikan dengan akar 3 per akar 3. Sama dengan 2 akar 3 per 3. Ya, kita kalikan ya masing-masing pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Ingat, kenapa penyebut menjadi 3? Karena akar dikali akar, akarnya menjadi hilang. 3 itu kita tuliskan sebenarnya adalah akar 3 dikali akar 3 itu sama dengan akar 3 berpangkat 2 sama dengan 3 ya. Kemudian
Untuk soal yang kedua, 2 per 3 tambah akar 2 itu sama dengan kita kalikan dengan penyebutnya tetapi menjadi lawannya. Jadi penyebutnya adalah 3 tambah akar 2, maka kita kalikan dengan 3 kurang akar 2 per 3 kurang akar 2. Jadi kita kalikan seperti biasa, ya 2 kali 3 itu 6, 2 kali akar 2 adalah 2 akar 2. Jadi 6 dikurang 2 akar 2 per. Nah, kita kalikan 3 kali 3 itu 9. Kemudian akar 2 positif akar 2 dikali negatif akar 2 adalah 2, negatif 2. Maka menjadi 6 dikurang 2 akar 2 per 7. Karena 9 kurang 2 adalah 7. Nah, contoh berikutnya, akar 8 per akar 14. Itu kita sama dengan akar 8 per akar 14 dikali akar 14 per akar 14. Ya, sama dengan akar 8 kali 14 per 14. Kenapa 14? Karena akar 14 kali 14 adalah sama dengan akar 14 berpangkat 2. Maka jadi 14 ya. Ingat sifat yang pertama. Kemudian akar 8 kali 14 adalah 112 per 14. Sama dengan akar. Nah, 112 ini kita kalikan dengan 16 kali 7. Kenapa 16 kali 7? Karena 16 ini adalah akar sempurna, sedangkan 7 tidak akar biasa. Maka akar 16 kali 7, akar 16 itu adalah 4. Maka ya 4 akar 7 per 14. Nah, 4 dengan 14 bisa disederhanakan? Tidak bisa. Bisa sama kita bagi 2 ya. Nah, jadi bisa jadi lebih sederhana menjadi 2 per 7 akar 7 ya. Penulisan seperti itu. Kalau masih bisa disederhanakan, kita sederhanakan terlebih dahulu. Oke, kita lanjut. Kita lanjut dengan latihan. Semoga setelah Ananda menyimak video ini, Ananda dapat mengerjakan latihan-latihan tugas yang Ibu berikan, karena pertemuan berikutnya Ananda akan menghadapi ulangan harian yang pertama tentang bilangan berpangkat bulat positif, bilangan berpangkat bulat negatif, dan bilangan berpangkat 0 serta bentuk angka. Jadi ada 4 materi yang akan Ananda ulangkan pada Senin depan ya. Selamat bertemu pada Senin depan, dan Ibu ucapkan terima kasih atau thank you sudah menyimak video pembelajaran hari ini, dan semoga bermanfaat bagi Ananda dan tetap semangat dalam kondisi apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.